Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa pengasih. Engkau Allah yang penuh rahmat. Engkau mendukung, Engkau menghantarkan kami dapat tiba di hari yang baru ini. Oleh karena Engkau Allah yang selalu menyertai menjaga kami dan Engkau tidak pernah terlelap tidur untuk selalu ada bagi kami umat-Mu yang Engkau kasihi. Kiranya Tuhan oleh semua kemurahan-Mu itu, kami dapat selalu dipenuhi oleh rasa bersyukur dan terima kasih kami kepadamu. Agar dengan demikian kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh sukacita. Dan firman-Mu yang akan menyapa kami, yang akan mengawali segala aktivitas kami dan pekerjaan kami untuk satu hari penuh ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau sabdakan dan menyapa kami. Kiranya itu menjadi pelita bagi kami untuk memberi kami terang jalan setiap apapun yang akan kami lakukan dalam satu hari penuh ini. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam rahmat dan kasih dan kemurahan-Mu dan perlindungan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang ke-4. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini merupakan pengakuan dari iman pemazmur, di mana dia sendiri oleh pengalaman perjumpaannya dan hubungannya di dalam persekutuannya yang dekat dengan Tuhan. Dan itu terlihat bagaimana dia mampu menyaksikan dan mengikrarkannya. Dan hal itu telah dinyatakan di ayat sebelumnya, bahkan dalam perikop ini, bahwa apa yang telah diperbuat Allah oleh pertolongannya ialah semua hanya oleh kemurahan Allah, seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang kedua, yang menegaskan kepada kita tentang pemazmur itu sendiri yang mengaku bahwa pertolongan Tuhan adalah sungguh sejati dan sungguh luar biasa, tidak pernah berhenti. Apabila dibandingkan dengan pertolongan-pertolongan dari ilah-ilah yang ada pada zamannya, dia melihat bahwa para ilah-ilah di zamannya itu ada jam tidurnya, ada waktu penyembahannya, dan orang-orang yang di sekitar saat itu dalam konteks nats ini selalu hanya melihat kepada ilah-ilah yang terbatas demikian. Nah, hal ini ingin menegaskan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa dalam situasi yang penuh tantangan pada saat itu sangat penting sebuah iman yang kokoh, yang teguh, tetap percaya kepada Allah. Sehingga itu yang disaksikan untuk dapat menang dalam bertarung melawan menghadapi setiap kesulitan pergumulannya. Sebagai orang yang teguh percaya kepada Allah, sang pemazmur mengakui bahwa tidak ada sejengkal tanah pun di bumi ini di mana Tuhan tidak menjangkau dirinya. Hal itu juga berlaku bagi kita, sebab bertemu dengan Allah akan menghilangkan keraguan, kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan kita. Maka bersama dengan pemazmur ini, kita hendaknya mengaku bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan. Itulah yang harus kita katakan. Dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8 ada disebutkan 6 kali kata jaga atau penjaga maupun menjaga. Tentu hal ini ingin menegaskan bahwa Tuhanlah penjaga sejati bagi umatnya. Ia tidak tertidur supaya waktu tidur kita dapat nyaman, aman, dan tentram, dan memulihkan energi kita. Sekarang ada banyak orang yang susah tidur, bukan karena kekurangan, tetapi bisa saja karena lebih dari cukup. Ada banyak orang yang harus mengkonsumsi pil tidur setiap hari. Inilah yang menjadi persoalan bagi kita di zaman ini. Namun firman Tuhan dalam ayat ini menegaskan bahwa mau mempercayakan hidup kepada Tuhan Allah, maka hati, pikiran, pekerjaan, istirahat, dan hidup kita akan aman dan tentram terpelihara.
Sederhananya dapat dikatakan bahwa Tuhan adalah penjaga kita. Matanya tidak tertuju, matanya tidak teralihkan oleh situasi apapun yang mengganggu kasih-Nya untuk terus memperhatikan kita. Matanya tidak selalu tertuju memperhatikan dan serta memandang kita dengan kasih, sebab Allah adalah Allah yang selalu memperhatikan kita. Tangannya menopang kita, telinganya terbuka untuk disendengkan mendengar keluhan, permohonan, dan doa-doa kita. Janjinya tidak pernah berubah. Kasih dan rahmat-Nya selalu cukup bagi kita. Oleh karena itu, izinkanlah hati kita tertuju hanya kepada Tuhan dalam menjalankan segala aktivitas dan pekerjaan kita sebagai rekan sekerja Allah untuk menjaga apa yang dipercayakannya kepada kita. Tuhanlah penjaga kita. Amin.